Anime Gachiakuta udah rilis resmi di Indo nih boy, dan bisa kalian tonton di Netflix atau platform streaming lain ya. Oke, pembahasan kali ini kita bakal ngebongkar satu persatu profil anggota The Cleaners, mulai dari kekuatan, kepribadian, sampai peran mereka di dalam cerita Gachiakuta. Video ini bakal penuh dengan spoiler karakter dan perannya, jadi pastiin mental kalian aman ya buat dengerin spoileran ini. Subscribe dulu baru lanjut ya. Oke, jadi ceritanya tentang The Cleaners, organisasi yang berdiri di dalam dunia yang kacau bernama Abyss. Organisasi ini bukan sekedar kumpulan orang yang sok jagoan atau mau pamer kekuatan, tapi punya misi penting yang gak semua orang tahu. Dari luarnya sih, kelihatannya kerjaan mereka cuma beresin masalah trash beast yang suka bikin kekacauan di zona-zona yang udah dianggap aman. Tapi kalau dikulik lebih dalam, ternyata ada tujuan rahasia yang cuma segelintir orang aja yang tahu. Sejak pertama kali The Cleaners dibentuk, pengaruhnya langsung gede banget di dalam Abyss. Gak butuh waktu lama buat semua penghuni di sana tahu apa itu Giver dan senjata sakral yang mereka sebut Jinki. Nama-nama itu gak asing lagi di telinga orang-orang. Malah kebanyakan orang di Abyss lebih milih buat menghormati daripada nantangin mereka. Soalnya Jinki bukan sembarang alat tempur, tapi bisa dibilang senjata pamungkas yang cuma dimiliki oleh Giver terpilih. Sekarang jumlah anggota The Cleaners udah tembus angka 100 orang. Masing-masing dari mereka punya peran yang gak bisa dianggap remeh. Mereka bukan cuma tukang bersih-bersih biasa, tapi petarung yang tiap hari turun ke lapangan buat ngelakuin misi. Kadang ada yang gampang, kadang juga ada yang harus ngorbanin tenaga bahkan nyawa. Tapi buat mereka itu udah jadi bagian dari rutinitas. Tiap zona aman di Abyss bisa aja tiba-tiba diserang sama trash beast. Makhluk-makhluk ini muncul dari daerah yang disebut sebagai zona kontaminasi. Nah, tugas The Cleaners adalah buat ngusir atau ngelenyapin makhluk itu sebelum keburu masuk ke wilayah penduduk. Biasanya warga langsung hubungi The Cleaners dan bilang mereka butuh dibersihin. Tapi bukan bersih-bersih biasa. Yang dimaksud bersihin itu ya bunuh trash beast yang udah nyasar terlalu dekat ke pemukiman. Hubungan The Cleaners sama Helgard yang bakal kita bahas di video yang berbeda juga lumayan dekat. Bisa dibilang mereka kayak mitra kerja. Tapi ada aturan yang harus dipenuhi juga. Misalnya, kalau ada warga yang sampai celaka gara-gara trash beast yang seharusnya jadi tanggung jawab The Cleaners, mereka harus lapor ke Helgard. Soalnya itu udah jadi prosedur yang wajib dilakuin buat jaga-jaga kalau sampai ada masalah yang lebih gede. Tapi yang menarik bukan cuma soal misi atau senjata canggih mereka. Di balik semua aktivitas yang kelihatan keren itu, ternyata ada satu tujuan rahasia yang gak diumbar ke publik. Tujuan yang sebenarnya jadi alasan kenapa The Cleaners dibentuk dari awal. Cuma segelintir orang dalam aja yang tahu, dan semuanya disimpan rapat-rapat. Tujuan itu adalah buat mengungkap misteri dunia. Dunia tempat mereka tinggal ini masih penuh dengan teka-teki yang belum ada jawabannya. Dan The Cleaners punya ambisi buat cari tahu kebenarannya. Jadi, meskipun di mata orang luar mereka cuma kayak pasukan pembersih yang tangguh, sebenarnya The Cleaners punya peran yang jauh lebih besar. Mereka lagi berusaha bongkar rahasia dunia yang mungkin selama ini sengaja ditutupin. Dan siapa tahu misi mereka itu bisa jadi kunci buat ngubah masa depan di dalam Abyss. Jadi, buat bisa gabung ke The Cleaners sebagai seorang giver, prosesnya nggak segampang masukin lamaran kerja terus nunggu dipanggil. Di dunia Gachiakuta, sampai sekarang cara yang kelihatan paling umum adalah lewat proses scouting. Jadi, giver harus cukup menonjol, punya potensi atau kekuatan yang bisa bikin salah satu kapten Cleaners tertarik. Kalau udah dapat perhatian dari kapten dan mereka sama-sama sepakat, langkah selanjutnya adalah datang langsung ke markas besar The Cleaners. Tapi nggak cuma datang doang. Begitu sampai di markas, giver itu harus melewati proses penyaringan awal dulu. Yang bakal ngurus tahap ini adalah Semiyu Grier, resepsionis Cleaners yang tugasnya ngecek apakah calon rekrutan ini layak buat lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah lolos dari screening Semiyu, baru giver bakal dinilai langsung oleh bos besar The Cleaners, Arka Corvus. Keputusan akhir ada di tangan Arka. Jadi, kalau belum dapat lampu hijau dari Arka, belum tentu bisa resmi gabung.
Tapi kalau Arka Corvus lagi nggak ada di tempat, belum jelas banget apa yang terjadi sama calon anggota. Belum ada informasi pasti, apakah mereka disuruh nunggu, pulang, atau ngapain. Nah, di kasus Rudo, prosesnya agak beda. Karena Arka nggak ada waktu itu, akhirnya Rudo dibawa buat ikut semacam tur lapangan, tapi lebih ke versi percobaan. Statusnya waktu itu adalah seorang trainee, alias masih dalam masa pengamatan. Masa percobaan ini adalah waktu di mana si Giver diuji, dilihat gimana kinerjanya dan seberapa layak buat benar-benar jadi bagian dari Cleaners. Kalau pada akhirnya disetujui buat gabung, baru deh Giver itu resmi jadi anggota. Setelah resmi masuk, Giver biasanya bakal ditempatkan di salah satu kombatan tim yang sesuai sama kapten yang awalnya tertarik merekrut. Jadi ada kesinambungan, nggak langsung dilempar ke tim sembarangan. Setelah masuk ke tim, Giver juga bakal dikasih seragam resmi yang biasanya disesuaikan sama selera pribadi. Jadi nggak harus sama persis kayak seragam militer gitu. Bisa ada sentuhan gaya yang lebih cocok sama karakter masing-masing. Dan yang penting banget, begitu udah mulai ikut misi buat bersihin trash bis, Giver ini otomatis bakal dapat bayaran. Entah itu sistemnya gaji tetap atau upah per misi. Belum dijelasin secara detail. Tapi yang jelas, kerja keras mereka diakui dan dikasih kompensasi, boy. Secara organisasi, The Cleaners punya sekitar 100 anggota. Semuanya di bawah komando Arka Corvus. Ratusan anggota itu dibagi ke 3 kelompok utama, kombatan, sentinel, dan supporter. Kelompok kombatan diisi sama para giver yang punya kekuatan dan bisa pakai jinki. Mereka ini garda terdepan yang langsung ngadepin trash beast. Seringkali juga mereka jadi pemimpin tim di misi lapangan karena kemampuan tempur mereka emang beda kelas. Makhluk aberrant yang super ganas biasanya cuma bisa dilawan sama mereka. Lalu ada sentinel. Informasi soal grup ini masih minim, tapi dari namanya aja udah kebayang kalau tugas mereka lebih ke jaga wilayah atau titik-titik strategis, bukan turun langsung ke misi berburu trash beast. Terakhir ada supporter, yang jumlahnya paling banyak di organisasi. Mereka ini yang ngebantu giver di segala sisi, dari bawa peralatan, ngebantu analisa kondisi medan, sampai jaga logistik di tengah pertarungan. Biasanya mereka kerja bareng dalam kelompok berisi 5 orang, dan dipimpin oleh satu giver, boy. Kalau ngomongin pasukan Cleaners di dunia Gachiakuta, ada satu tim yang lumayan jadi sorotan karena anggotanya berisi karakter-karakter kuat dan unik tim, itu namanya tim Akuta. Tim ini isinya bukan cuma orang-orang yang jago dalam pertarungan, tapi juga punya latar belakang dan karakter yang bikin mereka beda dari yang lain. Tim Akuta jadi salah satu tim paling aktif di medan misi bersih-bersih trash beast, dan kadang juga jadi pusat dari konflik cerita. Sampai titik cerita sekitar chapter 140-an, anggota tim Akuta udah lumayan banyak. Awalnya berisi Engine, Rudo, Zan Kanijiku, Ryu Reaper, Asia Steelza, dan Shikage. Tapi belakangan muncul satu nama baru yang cukup mengejutkan, yaitu Fu Orostor. Dulu dikenal sebagai villain, tapi sekarang kelihatannya udah tobat dan mulai jalan baru bareng tim ini. Masuknya Fu Orostor bikin dinamika tim makin seru nih, boy. Lanjut, kita breakdown anggota tim Akuta yang resmi aja dulu ya, boy. Yang pertama, Engine. Engine ini jadi kaptennya tim Akuta, dan sosoknya punya aura yang langsung kelihatan beda dari yang lain. Secara kekuatan, Engine termasuk giver yang udah level tinggi. Jinki milik Engine itu punya kemampuan yang berhubungan dengan elemen api. Jinki milik Engine bernama Unbreaker, yang berbentuk payung dengan skill elemen api pemusnahan. Api yang dihasilkan Jinki ini bisa dibilang udah masuk kategori ekstrim. Panasnya bisa ngebakar apapun dalam sekejap. Bahkan struktur keras sekalipun bisa dilumerin. Tapi keistimewaan utamanya bukan cuma dari kekuatan destruktifnya, tapi juga dari kontrol yang presisi. Engine bisa ngatur seberapa besar intensitas apinya, bahkan bisa ngarahin api itu dengan akurat ke titik-titik tertentu. Makanya Jinki ini bukan cuma buat ngancurin, tapi bisa juga dipakai buat ngebentuk medan perang sesuai taktik. Cocok banget sama gaya bertarung Engine yang lebih suka mikir dan ngerancang langkah matang sebelum nyerang.
Secara kepribadian, Engine bukan tipe orang yang banyak ngomong, tapi setiap tindakan dan keputusan yang diambil selalu punya perhitungan. Engine punya insting tajam, apalagi kalau udah nyangkut soal strategi di medan tempur. Bahkan di tengah kondisi gawat, Engine tetap tenang dan fokus. Engine juga punya sisi yang agak keras, apalagi ke anggota yang kurang disiplin. Tapi semuanya demi ngejaga tim tetap solid dan gak gegabah. Di cerita Gachiakuta, Engine punya peran penting bukan cuma sebagai pemimpin tim, tapi juga mentor yang benar-benar ngebimbing para anggota baru termasuk Rudo. Hubungannya sama Rudo cukup menarik karena kelihatan banget kalau Engine ngelihat potensi besar di anak itu, walaupun awalnya Rudo masih suka meledak-ledak. Yang kedua, Rudo. Dari kecil hidup Rudo udah jauh banget dari kata nyaman. Rudo tumbuh besar dalam lingkungan keluarga yang toksik, sering kena kekerasan fisik dari orang tuanya sendiri, sampai akhirnya ditelantarkan gitu aja. Semua luka batin itu pelan-pelan bikin Rudo jadi pribadi yang tertutup dan pendiam. Tapi yang paling parah bukan cuma bekas di hati. Tangan Rudo juga rusak parah karena siksaan sejak kecil. Dari ujung jari sampai ke siku, kulitnya dipenuhi luka melingkar yang nunjukin betapa parahnya trauma masa lalu itu. Luka-luka itu gak cuma kelihatan dari luar, tapi juga kayak ngegambarin luka batin yang terus nyala di dalam diri Rudo, kayak api yang gak pernah padam. Hidup Rudo makin hancur waktu Rudo dijebak atas kematian Recto. Lebih sakit lagi, Chiwa, satu-satunya orang yang Rudo percaya, justru nganggap Rudo pembunuh. Rudo akhirnya diasingkan ke ground, buangan dari dunia atas yang penuh kebusukan. Harapan buat percaya sama orang langsung runtuh. Dan yang tersisa cuma satu, rasa haus balas dendam. Rudo bikin sumpah di dalam hatinya suatu saat bakal balik ke heaven, ngabisin semua celestial yang udah nganggep Rudo kotor dan buang Rudo ke bawah kayak sampah. Menurut Senio, di dalam diri Rudo ada sesuatu yang mirip kutukan. Kutukan ini tumbuh terus dari rasa benci dan amarah yang makin gede tiap kali Rudo ngalamin kejadian buruk. Contohnya kelihatan jelas pas Rudo berhasil lepas dari kemampuan Amo. Langsung tanpa ragu Rudo bales abis-abisan dan mukulin Amo sampai puas. Rasa marah itu bukan cuma sekedar emosi sesaat, tapi udah jadi bahan bakar yang dorong Rudo terus maju. Setelah resmi gabung sama The Cleaners, penampilan Rudo juga ikut berubah. Seragam yang dipakai bukan model standar, tapi udah dimodifikasi sesuai gaya khas Rudo. Rudo pakai jaket tanpa lengan warna putih, dengan resleting depan dan tudung kepala gede. Bagian pundaknya punya kancing besar dan logo The Cleaners kelihatan jelas di dada kanan dan punggung. Sepatunya putih, tali sepatunya abu-abu gelap dan dipaduin sama kaos kaki merah. Rudo juga pakai choker buat komunikasi, sarung tangan 3R yang jadi ciri khasnya, dan ban lengan kuning di lengan kanan yang nunjukin simbol The Cleaners. Walaupun Rudo belum terlalu jago dalam pertarungan tangan kosong, Rudo punya daya kreatif luar biasa saat pakai alat bantu. Jinki milik Rudo bernama 3R atau 3R, yaitu sepasang sarung tangan dari seri Watchmen. Dengan Jinki ini, Rudo bisa nyentuh barang bekas yang udah dibuang dan ngubahnya jadi vital instrumen. Barang bekas itu bakal dipaksa ngeluarin sisa fungsi terakhirnya sebelum akhirnya hancur. Rudo bisa aktifin 3 alat sekaligus, atau fokusin kekuatan ke satu barang aja, biar efeknya double, bahkan 3 kali lipat lebih kuat dari normalnya. Contohnya waktu Rudo pakai keyboard bekas buat nyerang titik lemah Trash Beast dari jarak jauh, atau pas Rudo ngelawan Bundus petarung veteran, cuma dengan satu tembakan paku yang udah diperkuat pakai Jinki. Yang bikin makin mencengangkan, walaupun Rudo belum punya banyak pengalaman tempur, kekuatan fisik Rudo sendiri udah brutal. Rudo pernah ngelawan Trash Beast ukuran besar tanpa pakai vital instrumen, dan berhasil ngebelah makhluk itu cuma dengan satu pukulan. Ini nunjukin kalau kekuatan Rudo bukan cuma dari alat, tapi juga dari tenaga alami yang udah luar biasa dari awal. Rudo bukan cuma karakter dengan latar gelap atau luka mendalam, tapi juga lambang dari gimana rasa marah, dendam, dan keinginan buat berubah bisa mendorong seseorang jadi lebih kuat dari yang kelihatannya. Di tengah dunia Abyss yang penuh kegelapan, Rudo jadi satu cahaya kecil yang terus bergerak, meskipun arah jalannya masih dipenuhi bara yang belum padam. Yang ketiga, Rio Reaper. Dulu, Rio Reaper dikenal sebagai pembunuh bayaran. Bukan sekedar pembunuh bayaran biasa, tapi salah satu yang paling ditakutin. Punya reputasi dingin, taktis, dan nyaris tanpa ampun. Tapi semua itu berubah waktu akhirnya Rio gabung ke The Cleaners dan jadi bagian dari tim Akuta.
Kehidupan Rio yang penuh darah itu ditinggalin, dan sejak itu Rio mulai jalanin peran baru sebagai giver dengan gaya yang jauh dari bayangan seorang mantan pembunuh. Kalau ngelihat Rio sekarang, mungkin banyak yang gak nyangka sama masa lalunya. Rio kelihatan lebih santai, bahkan kadang terlalu santai. Di tengah pertempuran yang kacau, Rio bisa aja tetap kalem, ngelontarin komentar konyol atau malah asik sendiri kayak gak ada tekanan. Rio punya cara pikir yang bebas banget, hidup dengan prinsip cuek dan gak mau terlalu ribet. Bahkan pas ketemu musuh yang kelihatannya mustahil buat dikalahin, Rio tetap tenang dan malah makin semangat. Buat Rio, lawan yang kuat itu malah bikin adrenalin naik, kayak tantangan seru yang bikin hari jadi nggak ngebosenin. Tapi dibalik sifat ceria dan santainya, Rio juga punya sisi yang jauh lebih gelap. Sisi yang muncul dari masa lalunya sebagai pembunuh, kayak pas pertarungan lawan Norde. Rio tahu kondisi tempat itu sunyi dan nggak bakal ada yang denger. Tanpa ragu, Rio langsung nembakin Norde, bikin lawannya nggak berdaya. Kalau bukan karena larangan dari engine buat nggak ngebunuh, Norde mungkin udah tamat di situ juga. Bahkan waktu Norde balik lagi di pertempuran berikutnya, Rio cuma bilang kalau seharusnya Rio beneran ngebunuh waktu punya kesempatan. Nggak ada rasa bersalah atau penyesalan, semua dingin dan datar. Nunjukin betapa sisi gelap itu masih ada dalam diri Rio, dan bisa muncul kapan aja kalau situasi benar-benar darurat. Dalam pertempuran, senjata utama Rio bukan sembarangan. Jinki milik Rio namanya The Reaper. Bentuknya sepasang gunting raksasa. Tapi ini bukan gunting biasa boy. Karena begitu diaktifin, ukuran gunting ini bisa nyampe sepanjang kaki Rio sendiri. Gaya bertarungnya juga unik. Rio masang kaki ke bagian pegangannya, terus muter dan ngibasin gunting kayak senjata cakram tajam. Trash Beast yang badannya gede pun bisa dikoyak dengan mudah. Skill spesial Rio yang paling kelihatan itu namanya Consecutive Cuts. Teknik ini ngandelin karakteristik gunting. Serangan pertama datang waktu guntingnya dibuka, terus disusul potongan kedua waktu guntingnya ditutup. Efeknya lawan harus ngindarin dua serangan berturut-turut, yang bikin mereka gampang kebingungan dan kesulitan nyari celah. Tapi selain The Reaper, Rio juga masih nyimpen satu senjata lama dari masa lalu sebagai pembunuh bayaran, sebuah pistol. Senjata ini nggak masuk kategori Jinki tapi tetap berbahaya banget. Karena udah dilarang engine buat ngebunuh orang, Rio cuma pakai pistol ini di situasi yang benar-benar darurat. Dan itu pun non-lethal alias buat bikin lumpuh doang, bukan buat nyudahi nyawa. Tapi tetap aja, fakta kalau Rio masih nyimpen pistol itu nunjukin kalau masa lalu kelamnya belum sepenuhnya ditinggalin. Selain aspek pertempuran, Rio juga punya kebiasaan aneh yang cukup unik. Entah kenapa Rio punya ketertarikan khusus sama rambut. Kadang Rio suka main-main sama rambut Rudo, nanyain warna rambutnya asli atau dicat. Bahkan waktu ketemu Trash Beast, Rio kadang kayak tukang cukur dadakan yang pengen ngasih potongan rambut baru ke makhluk aneh itu. Benar-benar absurd. Tapi justru dari keanehan-keanehan kayak gitu, karakter Rio jadi berasa hidup banget. Kombinasi antara kekonyolan, kebrutalan, dan misteri. Sekarang Rio mungkin bukan lagi pembunuh bayaran yang berdarah dingin, tapi semua yang udah pernah dilewati ninggalin bekas yang gak bakal hilang gitu aja. Di balik sikap ceria dan nyentrik, Rio tetap seorang yang bisa meledak kapan aja kalau keadaan maksa. Sebagai bagian tim Akuta, Rio mungkin kelihatan gak serius, tapi perannya jelas penting. Apalagi dengan kemampuan unik, insting tajam, dan kecepatan refleks yang dimilikinya, Rio jadi salah satu aset berharga di tengah kekacauan yang gak pernah berhenti di dunia Abyss. Yang keempat, Zanka Nijiku. Zanka Nijiku adalah anggota tim Akuta yang dari luar kelihatannya tenang, kalem, dan pembawaannya serius terus. Tapi kalau udah kenal lebih dalam, kelihatan banget kalau di balik wajah datarnya itu sebenarnya ada kekacauan yang gak kalah ramai dibanding anggota lainnya. Lahir dari keluarga bangsawan Nijiku, Zanka dari kecil udah digadang-gadang bakal ngikutin jejak kakaknya, Kyuka dan Goka. Jadi Helgard posisi elit yang dihormatin banget di Abyss. Buat memenuhi ekspektasi itu, Zanka masuk ke akademi pelatihan Helgard di distrik Kamutari dan langsung ngebut sampai jadi yang paling unggul di angkatannya. Tapi kejayaannya nggak bertahan lama. Waktu seorang trainee baru bernama Hyo masuk dan langsung ngalahin semua rekor. Zanka jadi sadar kalau dirinya nggak ada apa-apanya dibanding seorang jenius. Ngerasa down, mentalnya runtuh, dan akhirnya Zanka mutusin buat kabur dari akademi.
Di titik terendah itulah Zanka ketemu Enjin. Dari Enjin, Zanka dapat pandangan baru bahwa seseorang gak harus jenius buat jadi hebat. Sejak saat itu Zanka milih gabung ke The Cleaners, jalan yang beda total sama jalur keluarga Nijiku. Pilihan itu ngebuat Zanka disingkirkan dari keluarganya. Kyuka, kakak perempuannya, kecewa berat karena gak suka sama para giver. Apalagi Zanka mutusin buat ninggalin jalur Helgard. Goka juga ngerasa Zanka gagal memenuhi harapan keluarga. Hubungan mereka jadi renggang dan saat itu Zanka cenderung ngindar kalau lagi deket-deket sama mereka. Padahal dulu Kyoka yang ngajarin Zanka banyak hal, bahkan sampai latihan ekstrim kayak cara ngindarin peluru. Zanka emang orangnya kelihatan kalem dan penuh percaya diri. Cara bicaranya sopan, sikapnya rapi. Tapi kalau udah nyentuh masalah emosi, Zanka bisa meledak juga. Marah, jijik, atau bahkan senang semua diekspresikan dengan cara yang ekstrim di dalam hati. Tapi karena udah terbiasa nahan, Zanka sering pura-pura biasa aja. Pas kerja bareng tim Akuta yang notabene isinya orang-orang nyentrik, Zanka awalnya kelihatan paling serius. Tapi makin lama, Zanka juga kebawa arus dan ikutan aja sama kelakuan konyol rekan-rekannya. Tomemima bahkan bilang Zanka ini satu-satunya orang yang masih bisa nyadarin anggota tim lain yang kelewat absurd. Zanka punya cara unik dalam ngelihat orang lain. Buat Zanka, manusia itu terbagi jadi dua, orang biasa dan jenius. Dulu Zanka nganggap dirinya sendiri jenius, tapi setelah kalah dari Hyo, pandangannya berubah total. Sekarang Zanka lebih milih ngaku sebagai orang biasa dan ngebuktiin kalau dengan kerja keras pun orang biasa bisa nyamain level para jenius. Meski punya rasa iri yang dipendam dalam-dalam, Zanka gak pernah nunjukin sikap negatif atau nyalahin orang lain. Bahkan Zanka tetap ramah ke Rudo, meskipun jelas ada rasa penasaran dan curiga soal hal-hal aneh yang makin sering muncul di sekitar Rudo. Salah satu kekuatan utama Zanka datang dari Jinki miliknya yang bernama Lovely Assist Staff. Bentuk dasarnya cuma tongkat simple, tapi begitu diaktifin, tongkat ini berubah jadi senjata tajam dengan kekuatan ekstra. Zanka bisa pakai tongkat ini buat ngeluarin serangan brutal yang ngandelin kekuatan penuh dari seluruh tubuhnya. Gaya bertarung Zanka juga fleksibel banget, lincah, dan penuh perhitungan. Gak heran kalau serangannya sering ngena pas di titik vital. Selain serangan fisik, Lovely Assist Staff juga punya fitur keren lainnya, yaitu vibration sensing. Jadi Zanka bisa nancepin tongkat ini ke tanah dan ngerasain getaran di sekitar. Bahkan kalau pandangan terhalang atau tempatnya gelap, skill ini bisa bikin Zanka punya keunggulan di situasi yang butuh taktik dan kontrol medan. Terakhir ada teknik inverted spikes, di mana bagian runcing dari tongkat bisa dibalik keluar, bikin senjata ini bisa langsung nusuk trash beast dengan cepat dan akurat. Zanka mungkin bukan petarung paling kuat secara fisik di tim Akuta, tapi ketenangan, kecerdasan, dan prinsip yang dia pegang bikin Zanka jadi pilar penting di tengah tim yang penuh warna. Rasa percaya diri, kematangan dalam berpikir, dan tekad buat ngalahin jenius dengan kerja keras bikin Zanka punya tempat sendiri yang gak tergantikan di The Cleaners. Bahkan Arka Corvus, bos besar The Cleaners, sering banget datang ke Zanka buat nyari pendapat kalau ada masalah yang berhubungan sama Helgard. Dan itu udah cukup bukti kalau keberadaan Zanka bukan cuma formalitas, tapi benar-benar dihormati karena kemampuannya. Yang kelima nih boy, Asia Steelza. Asia adalah salah satu anggota tim Akuta di organisasi The Cleaners, dan perannya di tim bukan sebagai petarung garis depan, tapi sebagai penyembuh yang jadi tulang punggung di balik layar. Meskipun gak terlalu menonjol dalam hal aksi atau kekuatan tempur, Asia punya kemampuan yang gak kalah penting dibanding anggota lain. Kemampuan untuk menyembuhkan luka dan menyelamatkan nyawa, bahkan di situasi yang paling parah sekalipun. Orangnya pendiam banget, biasanya Asia lebih milih nunduk, duduk dengan tangan terlipat, dan gak banyak ngomong. Bahkan kalau udah nolongin orang atau nyembuhin luka berat, Asia gak pernah mau ambil pujian. Justru lebih sering ngerasa belum cukup baik, kayak waktu nyembuhin luka Zanka. Meskipun hasilnya luar biasa dan Zanka bisa pulih dari racun mematikan, Asia masih ngerasa gagal karena proses penyembuhannya butuh waktu yang lama. Waktu ngebantu Rio pun demikian. Asia kelihatan cemas, takut ada bagian yang kelewat dan hasilnya malah bikin kondisi makin buruk. Padahal semua yang dilakuin udah di luar nalar bagusnya.
Jinki milik Asia adalah tipe Hill. Bentuknya kayak kabel power yang bisa ngalirin listrik, tapi bukan sembarang listrik. Listrik ini ngalir lewat tubuh Asia terus dikonversi jadi semacam energi hidup yang bisa ngisi ulang daya tubuh pasien, bikin luka dan racun sembuh dari dalam. Kekuatannya ini cuma bisa dimiliki Asia karena hatinya yang tulus dan punya kebaikan alami yang jarang banget ditemuin. Jadi bukan cuma soal alat, tapi juga soal niat dan karakter dari orang yang make. Dan karakter kayak Asia yang jujur dan penuh kasih sayang emang cocok banget punya kekuatan penyembuhan kayak gitu. Kalau soal pribadi, Asia punya preferensi yang sederhana tapi bikin dia terasa lebih manusiawi. Asia suka banget sama orang-orang yang bisa dipercaya, minuman manis, dan barang-barang buatan kakaknya. Tapi sebaliknya, Asia nggak tahan sama keramaian atau orang yang ribut bukan cuma karena bising, tapi karena Asia butuh ketenangan buat fokus dan nggak terlalu pede buat terlalu banyak bersosialisasi. Selain itu, Asia juga nggak suka sama perasaan kurang percaya diri. Mungkin karena itu juga yang kadang bikin dirinya sendiri susah berkembang. Salah satu momen yang nunjukin betapa pentingnya peran Asia terjadi pas Ark Information Broker. Saat itu Zanka baru aja kena racun campuran dari berbagai sumber, mulai dari neurotoksin ular lumpur, halusinogen jamur gotatrip, sampai zat aneh yang dipercaya berasal dari cairan pencernaan tresbis. Kombinasi racun yang bikin kepala pusing cuma ngebayanginnya aja. Tapi Asia tetap tenang dan berhasil nanganin kondisi itu. Asia mastiin kalau gejala Zanka udah stabil setelah ngasih antibiotik. Dan meskipun luka di dada Zanka butuh waktu seminggu buat sembuh, Zanka tetap bersyukur dan ngucapin terima kasih. Tapi seperti biasa, Asia malah minta maaf karena ngerasa nggak bisa nyembuhin lebih cepat. Waktu Arka Corvus ngelihat interaksi itu, langsung kepikiran satu hal. Andai saja Asia punya 1% aja dari rasa percaya diri kakaknya. Soalnya kelihatan banget Asia punya potensi luar biasa. Tapi karena terlalu rendah diri, kemampuan itu sering gak ditampilin sepenuhnya. Yang terakhir, Shikage. Shikage adalah salah satu anggota tim Akuta di organisasi The Cleaners yang punya tugas cukup spesifik dan krusial, yaitu menjaga markas besar Cleaners. Bisa dibilang Shikage ini kuncennya The Cleaners. Sosok Shikage bisa dibilang unik dan gampang dikenali karena selalu muncul dengan selimut tebal yang nutupin hampir seluruh tubuhnya. Shikage punya kepribadian yang nyentrik. Cara ngomongnya suka pakai gaya dramatis dan kadang terdengar kayak pakai bahasa zaman dulu. Makin nunjukin kalau Shikage ini emang tipe-tipe penyendiri yang lebih betah di dalam ruang tertutup daripada bergaul di luar. Tapi meskipun suka tampil percaya diri dan penuh gaya teatrikal, Shikage bisa langsung berubah panik kalau berhadapan sama sosok otoritatif kayak anggota Helgard. Begitu ketemu figur yang punya rasa kuasa atau tekanan tinggi, Shikage bisa langsung nunduk, gemetar, dan cenderung menghindar. Sejauh ini Shikage belum terlalu banyak disorot di cerita. Shikage baru muncul di 3 arc, tapi tiga-tiganya punya peran penting yang ngasih gambaran soal karakter dan kontribusinya ke organisasi. Pertama kali Shikage muncul itu di Workplace Observation Arc, pas Rudo pertama kali datang ke markas Cleaners. Di situ Shikage cuma kelihatan di latar, tapi cukup buat ninggalin kesan karena penampilannya yang gak biasa. Penampilan kedua ada di Trash Storm Arc, dan disinilah peran Shikage mulai kerasa. Waktu markas Cleaners diserang sama kelompok attackers, Shikage turun tangan buat ngejaga markas. Entah gimana caranya, Shikage berhasil bikin markas jadi kebal dari ledakan, pakai metode yang sampai sekarang belum bisa dijelasin. Tapi dari situ udah kelihatan kalau meskipun tampilannya nyeleneh dan kelakuannya suka lebay, Shikage punya kekuatan yang cukup besar buat jadi pelindung benteng terakhir The Cleaners. Kemunculan terakhir sejauh ini ada di Heritage Mural Arc, pas Helgard tiba-tiba datang ke markas Cleaners tanpa pemberitahuan. Waktu itu Shikage langsung panik, kelihatan distraught, dan buru-buru ngasih peringatan ke Semiyu. Reaksi itu ngasih gambaran jelas soal seberapa takutnya Shikage terhadap tekanan dari otoritas tinggi. Meskipun begitu, reaksi cepat dan rasa tanggung jawabnya buat ngasih tahu Semiyu nunjukin kalau Shikage tetap peduli dan gak tinggal diam waktu markas dalam potensi bahaya. Soal Jinki atau vital instrumen milik Shikage sampai sekarang masih jadi misteri. Belum ada informasi detail tentang senjata atau alat yang digunakan. Tapi mengingat Shikage bisa bikin markas tahan ledakan, besar kemungkinan kalau kemampuan Shikage cukup spesial dan mungkin berhubungan sama pertahanan atau manipulasi struktur.
Selanjutnya ada tim Eager. Yang pertama, Taemsi Keynes. Taemsi Keynes adalah salah satu anggota Cleaners dari tim Eager yang kelihatannya kalem dan santai. Tapi kalau dikupas lebih dalam, sosoknya ternyata jauh dari sekedar rekan kerja yang bisa diandalkan. Di permukaan, Taemsi selalu muncul dengan aura tenang dan sikap ramah, bikin banyak orang di sekelilingnya ngerasa nyaman. Delman, partnernya yang paling sering bareng Taemsi, bahkan sering bilang kalau Taemsi tuh orang yang selalu bantuin dan bisa diandelin kapanpun. Tapi dibalik semua sikap baik dan wajah santainya itu, Taemsi punya sisi gelap yang gila banget dan jadi benang merah dari banyak kejadian tragis di cerita Gachiakuta. Sebelum cerita utama dimulai, Taemsi diam-diam nyusup ke rumah Amo, dan dari situ dia terbang ke Spare bareng satu orang misterius. Di sana, Taemsi bunuh Recto dan nyolong Watchmen series book. Semuanya demi satu tujuan yang cukup sadis, bikin Rudo keluar dari cangkangnya. Jadi, semua kekacauan yang nyeret Rudo ke dalam konflik besar itu, sebagian besar bisa dilacak balik ke Taemsi. Taemsi bisa dibilang jadi antagonis utama di arc Ground Wanderer. Meski tampilannya di arc setelahnya selalu sebagai sekutu, tapi sebenarnya Taemsi adalah musuh dalam selimut. Dia ikutin Rudo masuk ke Cleaners, pura-pura jadi teman baik, bahkan sok perhatian. Tapi diam-diam, Taemsi nyusun rencana buat ngerusak mental Rudo secara perlahan. Bagi Taemsi, semua penderitaan yang dialami Rudo semacam bahan bakar yang bakal bikin proses pecahnya Rudo makin sempurna. Bahkan waktu ngelihat Rudo berantem sama Volo di desa Kremos, Taemsi justru seneng banget. Menurut Taemsi, perpisahan yang penuh amarah kayak gitu adalah bumbu yang pas buat hancurin hati seseorang. Taemsi bukan cuma jahat, tapi juga cerdas dan manipulatif. Segala tindakannya terkesan masuk akal di mata orang-orang sekitar, dan itu bikin kehadirannya makin berbahaya. Bahkan ketika Volo gak mati dan malah bangkit jadi Giver, Taemsi gak anggap itu sebagai kegagalan, malah makin seneng karena Rudo punya lebih banyak hal yang bisa disayangin, sebelum akhirnya dijatuhin dengan pengorbanan yang udah disiapin Taemsi sendiri. Soal kekuatan, Taemsi pegang dua Jinki yang luar biasa kuat dan bisa dibilang cocok banget sama karakternya yang licik dan manipulatif. Jinki pertamanya Tokushin, adalah distaff yang bisa bikin jaring dari benang-benang kuat. Begitu lawan masuk ke jaringnya, makin ngelawan makin kejepit. Dari situ Taemsi bisa lanjut pakai teknik spool buat menggulung target ke dalam gulungan benang, ngebikin mereka nggak bisa gerak sama sekali. Triknya nggak berhenti sampai di situ, karena ada unravel yang bisa ngelupas gulungan itu dengan kecepatan tinggi dan ngelemparin korbannya ke tanah dengan kekuatan yang bisa langsung bikin tewas. Yang paling licin, Taemsi bisa bikin thread clone, makhluk humanoid bersayap yang dikendalikan dari jauh pakai benang. Jadi bahkan tanpa harus muncul langsung ke tempat kejadian, Taemsi tetap bisa ngehajar lawan dari jarak aman. Semua kemampuan ini bikin Taemsi kayak master strategi yang bisa menjebak dan menghabisi target tanpa banyak perlawanan. Taemsi juga punya Jinki kedua yang gak kalah berbahaya, yaitu Watchmen Book, bagian dari seri Watchmen. Buku ini punya kemampuan memory alteration yang bikin Taemsi bisa ngubah ingatan siapapun yang kena pengaruh buku itu. Dengan kemampuan ini, Taemsi bisa nyusun realitas palsu di kepala orang-orang dan ngendaliin jalan pikiran mereka tanpa mereka sadari. Meskipun punya semua kemampuan itu, Taemsi selalu tampil tenang, sok peduli dan terkesan gak berbahaya. Tapi makin lama seseorang kenal dia, makin kelihatan kalau semua itu cuma topeng buat nutupin niat aslinya. Taemsi ngerasa semua aksinya itu benar dan bilang kalau selama hidupnya cuma disalahpahami orang-orang. Tapi bukan berarti Taemsi marah, karena justru dengan ekspresi tenang itulah Taemsi terus jalan ke arah tujuannya yang gelap, ngebentuk ulang Rudo lewat rasa sakit, kehilangan, dan kejatuhan. Bagi Taemsi, ngerusak hati seseorang dari dalam itu bukan tindakan yang kejam, tapi bagian dari rencana besar yang indah. Dengan semua yang udah dilakuin Taemsi, mulai dari ngebunuh Recto, nyulik Amo, sampai ngikutin Rudo ke Cleaners, udah jelas banget kalau Taemsi bukan sekedar karakter sampingan. Taemsi adalah otak dari banyak tragedi di Gachiakuta. Yang kedua ada Delman Gates. Delman Gates atau Mimin biasanya nyebutnya Bapak Delman adalah salah satu anggota Cleaners dari tim Eager yang gak bakal bisa dilewatin gitu aja. Sosoknya tinggi banget, badannya kekar dan wajahnya punya karakter yang kuat dengan alis hitam panjang bergelombang, dagu yang dihiasi soul patch bermotif, dan hidung mancung
yang bikin kesan sangar makin nempel. Tapi jangan salah, di balik penampilannya yang intimidatif, Delman punya kepribadian yang hangat dan penuh semangat. Suaranya selalu lantang kayak toa pasar malam, dan setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu penuh gairah. Tapi meskipun terkesan meledak-ledak, cara Delman ngomong itu tetap terstruktur dan terkesan elegan, nunjukin kalau dia bukan sekedar orang keras tanpa otak. Delman punya sisi emosional yang kuat banget, terutama kalau udah nyangkut urusan temen dan orang yang dicintai. Dia tipe orang yang gak bisa diem aja kalau ada yang nyakitin orang terdekatnya. Buat Delman, teman tuh bukan cuma rekan kerja, tapi keluarga. Apalagi kalau udah nyentuh pasangannya, siapapun yang berani nyakitin orang yang Delman sayang langsung dicap, nggak dimaafin. Kisah masa lalu Delman lumayan nyentuh. Dulu Delman hidup sebagai petani. Hidupnya sederhana tapi punya tujuan yang dalam. Istrinya punya satu impian yang kelihatan sepele tapi susah banget diwujudin di dunia penuh polusi kayak ground, ngelihat bunga mekar. Delman kerja keras banget buat mewujudin impian itu. Dia terus nanam, nyoba metode baru dan terus ngejaga harapan meskipun tanah yang dia olah kayaknya udah gak punya harapan buat subur. Dari ketulusan dan tekad itu lahir vital instrumen miliknya yang diberi nama Great Dumble, simbol dari usahanya buat bikin tanaman jadi besar dan kuat. Sampai akhirnya Delman berhasil nanemin satu bunga dan nunjukin ke istrinya. Istrinya seneng banget dan sejak saat itu Delman janji dalam hati buat memenuhi rumah mereka dengan bunga-bunga. Tapi sayangnya semua gak berjalan mulus. Suatu hari farm milik Delman diserang sama kelompok raiders, dan tragedi itu ninggalin luka mental yang dalam banget di hati Delman. Soal kekuatan, Delman bisa dibilang salah satu petarung dengan teknik paling unik di Cleaners. Delman punya jinki bernama Thirst Quencher yang bentuknya kayak selang air biasa, tapi dengan kemampuan luar biasa. Dengan alat itu Delman bisa ngontrol kadar air dalam tubuh lawan. Begitu lawan kena semprotan air dari selangnya, tubuh mereka bakal nyerap air kayak spons. Dan kalau terus-terusan kena, tubuh mereka bakal membesar terus sampai akhirnya meledak kayak balon yang kekenyangan langsung KO di tempat. Thirst Quencher juga punya beberapa nozzle dengan efek yang beda-beda. Yang pertama silent nozzle yang bisa nyemprot dengan tenang dan senyap, tapi efeknya langsung bikin target pingsan dalam sekali semprot. Cocok banget buat misi yang butuh pendekatan diam-diam. Satu lagi high pressure nozzle, semprotan super kuat yang bisa ngancurin dinding bangunan, bikin musuh terlempar jauh atau bersihin satu area sekaligus. Pokoknya kalau Delman udah turun tangan dengan Thirst Quencher, tempat itu pasti langsung kayak abis disapu badai air. Secara keseluruhan, Delman adalah karakter yang kontras banget antara penampilan, kepribadian, dan kekuatannya. Dari luar kelihatannya keras, tapi dalamnya penuh cinta. Suaranya keras, tapi hatinya lembut. Dan walaupun senjatanya cuma selang air, cara dia pakai senjata itu bikin banyak musuh langsung ciut. Delman bukan cuma tulang punggung tim Eager, tapi juga salah satu sosok yang nunjukin kalau kekuatan sejati itu nggak selalu datang dari kemarahan atau balas dendam, tapi juga bisa lahir dari cinta dan tekad yang tulus. Yang ketiga ada tim Child nih bro. Yang pertama kita bahas Bro Santa. Adalah sosok yang bisa dibilang unik di dunia Cleaners. Dengan badan tinggi besar dan janggut hitam pendek, Bro Santa selalu kelihatan mencolok dimanapun berada. Tapi yang paling bikin gampang dikenali adalah bandana khas yang selalu nempel di kepalanya, lengkap dengan motif mata silang yang jadi ciri khas banget. Sebagai pemimpin sekaligus pembimbing tim Child, Bro Santa punya tanggung jawab cukup besar. Soalnya anggota tim ini rata-rata masih muda dan belum paham benar soal etika sosial atau cara bersikap yang biasa di lingkungan umum. Tapi Bro Santa nggak pernah ngeluh, justru sering minta maaf mewakili kelakuan mereka. Buat Bro Santa, kedamaian lebih penting dari segala hal. Makanya tiap konflik selalu berusaha diselesaikan dengan tenang. Jinki Bro Santa dinamain Cloth, yang kelihatannya sederhana banget, cuma sepotong kain, tapi fungsinya luar biasa fleksibel. Kain ini bisa memanjang, dipakai buat ngerangkul lawan, nahan pergerakan mereka, atau bahkan ngebantuin teman satu tim dengan dukungan fisik. Kainnya juga bisa dipakai buat Bro Santa sendiri, kayak alat manuver buat pindah tempat atau ngindar serangan. Satu alat banyak fungsi dan cocok banget buat seseorang yang punya prinsip damai, tapi tetap harus siap di medan tempur. Yang kedua ada Dear Santa. Salah satu anak asuh Bro Santa yang paling mencolok adalah Dear Santa.
Anak yang satu ini punya penampilan nyentrik dengan overall kebesaran yang talinya putus sebelah, jaket cleaners abu-abu yang ukurannya kegedean sampai nutupin tangan, dan rambut dua warna putih dan hitam yang diikat jadi 5 cepol. Matanya jatuh ke bawah dengan pupil kotak, alisnya tebal dan melengkung ke dalam, dan mulutnya selalu sibuk ngisep empeng. Dear nggak pernah ngomong, tapi semua perasaan bisa langsung kebaca dari ekspresi wajah atau suara kecil yang dikeluarin. Mukanya sering kelihatan sebel dan ekspresinya bisa bikin orang ngerasa kehadiran yang intimidatif. Dear punya sifat gampang kesel, apalagi kalau dipanggil pakai julukan yang dianggap merendahkan. Kayak waktu Bundus manggil dia Little Dear. Ekspresinya langsung berubah murka, tapi dibalik sikap acuh dan gampang marah itu, Dear sebenarnya punya sisi peduli. Apalagi waktu ngelihat musuh yang aneh atau berbahaya, rasa khawatirnya langsung kelihatan. Jinki milik Dear namanya Centralian, yaitu empeng vital instrument yang bisa ningkatin kekuatannya. Salah satu kemampuan utamanya adalah Drain, yang bikin setiap kali Dear nyerang, kekuatan lawan yang kena pukul bakal diserap, dan bikin kekuatan Dear makin gede. Makin sering mukul, makin ngeri boy. Yang ketiga ada Guita. Lanjut ke anggota lain di tim Child, ada Guita Happy Fantasia. Guita adalah cewek pendek, berambut pendek, warna turquoise. Dengan potongan mangkok, ada garis putih di depan dan poni yang menutupi sebagian dahi. Mata Guita gede banget dan berwarna merah terang. Yang bikin dia makin nyentrik, Guita selalu pakai kostum kaiju warna biru dongker yang punya mata kancing kuning, kuping hitam runcing, perut merah, resleting yang bentuknya kayak lidah, dan ekor panjang. Kostumnya ini udah jadi bagian dari penampilan wajib Guita barengan sama ban lengan cleaners. Soal kepribadian, Guita bisa dibilang anak yang super ceria, cerewet, dan gampang banget sentuhan. Guita gak paham norma sosial yang biasa. Contohnya waktu baru ketemu Rudo, langsung nanya-nanya soal surga tanpa mikir panjang. Tapi jangan remehin Guita cuma karena sikap kekanakannya. Soalnya Guita punya Jinki yang juga dinamain Guita, sebuah wansi ajaib yang bikin tubuh Guita bisa membesar dan berubah jadi kaiju raksasa. Dengan ukuran segede gitu, Guita bisa jadi ancaman serius di tengah pertarungan, ngeremukin Trash Beast tanpa ampun. Selanjutnya ada tim Southern Brands. Yang pertama ada Mildreta, pernah jadi bagian dari suku pejuang Silea. Tapi semuanya berubah total 6 tahun lalu ketika Trash Tom nyapu habis desanya. Setelah kehilangan segalanya, Mildreta akhirnya gabung Cleaners dan sekarang kerja di cabang selatan sebagai seorang supporter. Gaya Mildreta selalu kelihatan tangguh, jaket seragam supporternya nggak pernah dikancingin penuh. Selalu setengah terbuka biar tato di leher kiri dan chokernya kelihatan jelas. Ditambah lagi anting spiral di telinga bikin penampilannya makin sangar. Kepribadian Mildreta pun keras dan to the point. Kalau ada yang bikin kesalahan kayak waktu Rio dan tim nekat pergi ke Tori tanpa laporan, Mildreta nggak ragu buat ngomelin mereka. Tapi dibalik sikap galaknya itu, Mildreta sebenarnya peduli, cuma cara ngungkapinnya aja yang lewat nada ketus dan ekspresi kesal. Yang kedua ada Marriage. Di sisi lain, Marriage jadi penyeimbang yang pas buat Mildreta. Tubuhnya lebih kecil dan wajahnya selalu kalem tapi penuh logam. Marriage punya banyak tindikan di wajah mulai dari helix ganda, tindik menggantung di daun telinga, septum di hidung, sampai labret ganda di bawah bibir. Tapi sikap Marriott sangat lembut. Waktu Rio terluka cukup parah dan akhirnya bisa selamat, Marriott senang banget lihat Rio masih kuat berdiri. Kalau Mildreta ngomel, Marriott biasanya yang turun tangan buat ngejelasin maksud sebenarnya dengan senyum tenang dan nada adem. Sosok Marriott bikin suasana tetap stabil meskipun suasananya lagi panas. Selanjutnya ada Aderoy Twins, Otto Aderoy dan Epalte Aderoy, yang biasa dipanggil The Aderoy Twins atau Aderoy Brothers. Mereka ini saudara kembar identik yang kerja bareng di Cleaners cabang selatan. Satu tim sama orang-orang gila dari tim Danger. Tapi bedanya Otto sama Epalte ini bisa dibilang unik sendiri karena mereka satu-satunya pasangan dalam tim yang benar-benar kerja berdua. Kayak satu unit tempur yang udah nyatu dari lahir. Secara penampilan, Otto sama Epalte hampir nggak ada bedanya. Muka sama, gaya mirip, postur juga nyaris kembar banget. Tapi kalau diperhatiin lebih detail, Otto punya rambut yang sedikit lebih panjang dari Epalte. Nah, yang bikin makin menarik itu Jinki mereka yang namanya Twin Dolls.
Bentuknya dua boneka kecil kayak mainan kayu, mirip banget sama tuannya masing-masing. Boneka Otto pakai topi tinggi sama dasi kupu-kupu, plus bagian belakang rompinya kebelah dua. Sedangkan boneka Epalte pakai bowler head, dasi biasa dan punya ekor panjang yang kelihatan kayak buntut reptil. Masing-masing boneka ini punya tampilan kepala mirip tengkorak, matanya kosong besar, dan topinya selalu miring ke depan, ngasih aura misterius tapi serem juga. Pakaian si boneka juga rapi, stylish tapi tetap creepy. Boneka Otto pakai celana lebar sama sepatu bot hitam. Sedangkan boneka Epalte punya kaki terbuka yang bentuknya kayak kaki reptil. Ada dua cakar di ujungnya, nyambung sama buntut reptil yang jadi ciri khasnya juga. Dan salah satu hal yang bikin boneka ini makin keren, mereka punya bagian logam kayak baju zirah dan sabuk gede di pinggang, lengkap sama jam di tengahnya. Yang bikin merinding, jam di boneka Otto sama Epalte nunjukin waktu yang sama, seolah-olah mereka benar-benar sinkron secara waktu dan gerak. Kalau soal kemampuan, jangan ditanya lagi. Otto sama Epalte ini bukan sekedar bersih-bersih biasa. Sebagai bagian dari tim Danger, dua kembar ini masuk jajaran yang paling kuat di antara para cleaners. Bahkan rekan satu tim mereka aja sampai ngeri sendiri lihat gimana brutalnya dua orang ini kalau lagi serius. Tapi yang paling gila itu sinkronisasi mereka. Karena mereka saudara kembar dan udah bareng sejak lahir, semua gerakan dan serangan mereka bisa jalan bareng kayak robot kembar yang dikontrol satu otak. Makanya mereka sampai dijuluki Two-Man Battle Unit, karena beneran kayak satu unit perang yang ngaco kalau udah turun ke medan. Terus skill dari Twin Dolls mereka juga nggak kaleng-kaleng. Nama skillnya Giant, biasanya bonekanya kecil kayak mainan tangan biasa. Tapi begitu dipakai, dua boneka ini bisa tumbuh jadi raksasa. Nah, pas udah jadi gede, gerakannya ngikutin gerakan Otto dan Epalte. Jadi bisa dibayangin kan, ada dua monster kayu raksasa bergerak bareng-bareng sesuai gerakan tuannya. Dan bukan cuma gede doang, mereka bisa ngancurin apapun yang ada di depan mereka. Sekali nyapu, bangunan bisa rata, musuh bisa hilang dari peta. Selanjutnya ada anggota-anggota lain di tim Cleaners. Yang pertama ada Semiyu Grier. Semiyu adalah salah satu sosok paling konsisten dan disiplin yang bisa ditemui di markas Cleaners. Tingginya menjulang dengan tubuh ramping, kulit gelap yang kontras dengan rambut putih pendek yang setengah acak, dan mata kuning yang tajam di balik kacamata khas yang selalu tergantung dengan rantai manik ke kerah bajunya. Semiyu dikenal sebagai anggota tim Front dan memegang peran penting sebagai resepsionis di markas Cleaners yang selalu sigap duduk di meja sejak fajar menyingsing. Komitmennya terhadap pekerjaan bikin semua urusan administrasi dan komunikasi di markas berjalan mulus. Kalau ada yang salah, termasuk engine sekalipun, Semiyu nggak segan buat langsung menjelaskan apa letak kesalahannya tanpa basa-basi. Jinki milik Semiyu bernama Ice, yaitu sepasang kacamata canggih yang ngasih kemampuan visual kinetik luar biasa. Kalau lagi fokus, Semiyu bisa ngeliat esensi sejati seseorang dan mendeteksi keanehan yang gak kasat mata. Skill tambahannya adalah Foresight, yang bikin Semiyu bisa ngintip masa depan dalam waktu singkat. Cukup buat menghindar dari peluru atau misil, tapi kemampuan ini punya batas. Karena kalau dipakai terlalu lama, Semiyu bisa kehilangan penglihatan secara permanen. Makanya Semiyu pakai kekuatannya dengan hati-hati, hanya dalam kondisi yang benar-benar mendesak. Yang kedua, Amo Empol. Amo Empol punya masa lalu yang kelam dan rumit. Waktu masih kecil, Amo dijual sama ibunya ke seorang pedagang manusia yang udah gila gara-gara pengaruh dari sepatu Watchman series. Amo dibawa ke menara tinggi di Penta, tempat si pedagang ngasih hadiah dengan imbalan Amo harus ngelakuin ritual yang aneh. Sampai akhirnya Angel datang bareng satu orang lain dan ngalahin si pedagang yang coba ngelawan. Amo dapat sepatu si pedagang dan waktu si pedagang coba rebut lagi, Amo nggak sengaja ngedorongnya jatuh dari menara. Sejak saat itu, Amo hidup sendirian dan bertahan dengan nyolong dari pengunjung sampai akhirnya ketemu sama tim Cleaners yang datang nyelidikin Angel. Amo sempat ngelawan mereka pakai sepatu Watchman, tapi akhirnya kalah dan malah jadi deket sama mereka. Sayangnya, Temsi datang dan nyulik Amo, tapi kemudian Amo berhasil diselamatkan dan akhirnya gabung jadi anggota tim Front. Kepribadian Amo bisa berubah-ubah dalam sekejap. Bisa manis banget lalu tiba-tiba marah dan nyerang kalau merasa dimanfaatkan atau nggak dapet apa yang diinginkan. Amo punya obsesi aneh soal cinta dan pengen banget dicintai.
Perilaku ini kemungkinan besar muncul karena masa kecilnya yang penuh kekerasan dan isolasi. Cuma berinteraksi dengan pengasuh gila yang disebut sebagai Mister. Tapi setelah ketemu Rudo dan teman-temannya, perilaku Amo mulai nunjukin sedikit perbaikan. Jinki Amo berupa Watchman Series Boots, atau biasa Mimin sebut sepatu bau asem, yaitu sepasang sepatu yang bisa ngeluarin aroma orang yang dekat dengan target. Efeknya bisa bikin lawan terjebak dalam ilusi dan salah ngira kalau Amo itu adalah orang yang mereka cintai. Cara Amo bertarung seringkali nggak bisa diprediksi karena kondisi mentalnya nggak stabil. Selanjutnya ada Augustilza. Augustilza atau Mimin biasa sebut Mang Agus. Dia ini mungkin bukan petarung, tapi kontribusinya ke cleaners nggak bisa disepelein. Sebagai perancang busana dan topeng buat para cleaners, Agus punya brand sendiri yang dinamain Colosso. Suaranya keras dan penuh semangat, tapi sering nunda kerjaan kalau dikejar deadline. Anehnya, kalau dibiarkan kerja sesuai waktunya sendiri, hasil karyanya selalu luar biasa. Kalian utamanya adalah craftsmanship, skill tangan dewa buat bikin semua perlengkapan cleaners dari kostum sampai topeng. Terus ada Fu Oroster. Fu Oroster awalnya datang dari dunia riders. Dulu Fu itu pemula yang penakut banget dan minim pengalaman bertarung. Bahkan saking bingungnya harus mulai dari mana, Fu pernah nanya langsung ke engine boleh nggak kalau dia dipukul duluan. Fu juga sangat bergantung pada perintah orang lain karena punya pola pikir kalau melakukan sesuatu atas perintah berarti tanggung jawab jatuh ke orang yang nyuruh, bukan dirinya. Setelah didepak dari riders, Fu mulai menghormati engine dan akhirnya minta gabung jadi minion cleaners. Jinki milik Fu dinamain He, sebuah boneka kutukan yang ngelakuin perjanjian sama Fu. Skill utamanya body swap, dimana kalau Fu lagi nggak punya pemimpin buat ngasih perintah dan butuh kekuatan, He bakal ngambil alih tubuhnya. Waktu itu terjadi, tubuh Fu berubah jadi mirip vital instrumen dan kekuatannya naik drastis. Selanjutnya ada Grace Rubion. Sementara itu di jajaran supporter cowok ada Grace Rubion. Pria jangkung kekar dan kelihatan dewasa banget. Rambut pirangnya dipotong mulet, brewok rapi, mata biru terang, dan bekas luka di mata kiri yang bikin kesannya garang. Tapi meskipun tampangnya tegas, Grace justru dikenal sebagai orang yang paling peduli. Grace selalu pakai seragam cleaners lengkap dengan topi kayak Volo. Meskipun cuma supporter dan gak punya Jinki, Grace punya kekuatan fisik yang brutal. Cuma dari salaman aja bisa bikin tangan Rudo cenut-cenut. Tangannya juga kuat banget sampai bisa ngancurin pelindung trash beast pakai satu genggaman. Dan ngelempar makhluk segede itu kayak lempar karung. Grace juga dianggap pemimpin di kalangan supporter. Kerjaannya bukan cuma bantu ngelawan trash beast, tapi juga ngurusin dan ngingetin rekan-rekannya buat gak males-malesan, terutama ke anak-anak muda kayak Rudo dan Volo. Selanjutnya ada Volo Tunito. Volo Tunito salah satu anak muda yang paling ambisius di cleaners. Dulu Volo hidup biasa-biasa aja, tapi sejak ngelihat perjuangan Alan temennya yang juga cleaners, Volo jadi terinspirasi. Volo pengen buktiin kalau orang biasa juga bisa hebat. Dari luar Volo sopan, ramah, dan gampang bikin orang nyaman. Tapi di dalam hati, Volo sering ngerasa minder. Perasaan ini bikin Volo ngerasa harus terus nunjukin usaha maksimal biar ngerasa layak di mata orang lain. Volo akhirnya berhasil ngubah palu warisan Alan jadi Jinki bernama Alan juga. Sebagai bentuk penghargaan, palu itu punya skill stress accumulation. Jadi makin banyak kena serangan, makin gede tekanan yang ditampung palunya. Dan kalau udah cukup, palu itu bisa ngelepas serangan super kuat kayak ledakan. Tapi setelah serangannya dilepas, Volo harus mulai ngumpulin tekanan dari awal lagi. Palu itu juga punya pelindung depan yang bisa nahan serangan dari trash beast raksasa. Next ada Tommy Mima. Tommy Mima mungkin bukan petarung garis depan, tapi perannya di cleaners nggak bisa disepelein. Tommy punya rambut hitam dikuncir ke kiri dan selalu pakai seragam supporter yang dikancingin sampai leher. Tommy dikenal punya empati yang tinggi dan cepet banget ngerespon kondisi darurat. Waktu engine datang dan kondisi markas sempet kacau, Tommy langsung panik karena ada yang terjebak di basement. Tapi begitu engine nenangin, Tommy bisa kembali fokus. Tommy juga orang yang sangat menghargai pimpinan seperti Engine dan Grace. Walaupun Grace sejajar secara jabatan, Tommy tetap patuh dan hormat.
Passion Tome yang paling kelihatan adalah dokumentasi. Waktu rekan-rekannya lagi sibuk bertarung, Tome bisa tetap tenang di tengah-tengah medan perang buat nyatet semua detail tentang Trash Beast. Bahkan Amos sendiri pernah bilang kalau Tome cocok jadi ibu karena empatinya tinggi banget. Selain jago nyatet, Tome juga punya kemampuan dasar pertolongan pertama. Ini ngebantu banget di situasi darurat kayak waktu engine diserang Delman atau saat Amo dan Volo luka parah. Tome selalu jadi salah satu orang pertama yang turun tangan buat nanganin. Jadi itulah seluruh karakter si paling elit yang jadi benteng terakhir umat manusia dalam melawan ancaman Trash Beast di dunia Abyss. Mulai dari karakter yang cuek tapi mematikan sampai yang pendiam tapi punya kekuatan yang luar biasa. Masing-masing punya latar belakang yang bikin mereka makin menarik untuk diikuti. Mereka bukan cuma sekedar pembasmi monster, tapi juga orang-orang yang berjuang dengan caranya sendiri untuk menghadapi masa lalu, menjaga satu sama lain, dan tetap bertahan di tengah dunia yang udah penuh kekacauan. Tapi cerita Gachiakuta nggak berhenti sampai di sini, boy. Kalau The Cleaners adalah cahaya yang berusaha menjaga keseimbangan, maka selalu ada sisi gelap yang siap merusak semuanya. Dan itu datang dari musuh utama mereka, kelompok penuh ambisi, kekacauan, dan misteri yang dikenal dengan nama The Riders. Siapa mereka sebenarnya? Apa tujuan mereka? Dan seberapa besar ancaman yang mereka bawa? Yap, begitulah seluruh spoiler karakter dari The Cleaners. Gimana menurut kalian buat spoilernya? Coba tulis pendapat kalian. Atau kalian ada teori konspirasi? Boleh dong, lempar aja di kolom komentar. Bye!